Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Mimin. Kali ini kita akan membahas fakta-fakta unik dan menarik tentang industri film burik di Jepang. Industri ini penuh dengan misteri dan tabu untuk dibicarakan. Tapi tenang aja, di video ini kita akan membahasnya secara informatif dan tentunya dengan gaya gue. Yuk, simak terus videonya. Oke guys, kita mulai dengan sejarahnya dulu nih. Jadi, industri film burik di Jepang ini mulai berkembang pada tahun 1960-an loh. Pada masa itu, Jepang sedang mengalami banyak perubahan sosial dan budaya yang signifikan. Banyak orang mulai mencari hiburan baru dan berbeda dari yang biasa mereka tonton di bioskop konvensional. Bayangin, udah lebih dari setengah abad yang lalu. Industri ini mulai dari yang sangat sederhana dengan produksi film yang masih terbatas dan distribusi yang belum luas. Awalnya sih, industri ini masih kecil-kecilan dan belum seramai sekarang. Film-film yang diproduksi pun masih sangat sederhana, dengan teknologi yang terbatas dan kualitas yang jauh dari standar film burik saat ini. Tapi, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, industri ini pun semakin besar dan berkembang pesat. Teknologi kamera dan editing yang semakin canggih membuat produksi film burik menjadi lebih mudah dan hasilnya pun semakin berkualitas. Apalagi pas zaman videotape dulu, industri ini makin melejit. Videotape memungkinkan distribusi yang lebih luas dan mudah, sehingga film-film burik Jepang bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Nah, dari situ, industri ini terus berkembang hingga sekarang, dengan berbagai macam genre dan pemain yang semakin beragam. Mulai dari genre romantis, komedi, hingga yang lebih eksperimental semuanya ada. Gokilnya, industri ini bahkan sampai jadi salah satu yang terbesar di dunia loh. Jepang dikenal sebagai salah satu produsen film burik terbesar dengan pengaruh yang sangat besar di pasar global. Kebayangkan berapa banyak orang yang terlibat dan berapa banyak uang yang berputar di dalamnya. Industri ini melibatkan ribuan pekerja, mulai dari aktor, sutradara, hingga kru produksi. Tapi di balik gemerlapnya industri ini, ternyata ada banyak cerita dan fakta unik yang jarang diketahui orang loh. Banyak hal menarik yang terjadi di balik layar yang tidak pernah terungkap ke publik. Nah, di video kali ini kita akan mengupas tuntas semua rahasia dan fakta menarik di balik industri film burik Jepang ini. Mulai dari sejarah, perkembangan, hingga cerita-cerita unik yang belum banyak diketahui. So, stay tune terus ya. Jangan sampai ketinggalan informasi menarik yang akan kita bahas di video ini. Nah, sekarang pertanyaan yang mungkin ada di benak kalian, kok bisa sih industri ini dilegalkan di Jepang? Ini adalah topik yang menarik dan cukup kompleks. Jadi mari kita bahas lebih dalam. Jangan salah sangka dulu. Banyak yang berpikir bahwa legalisasi ini berarti semua jenis pornografi bebas beredar tanpa batasan. Di Jepang, nggak semua jenis pornografi itu legal ya. Ada aturan dan batasan yang ketat yang mengatur tentang hal ini. Pemerintah Jepang memiliki regulasi yang sangat spesifik mengenai apa yang boleh dan tidak boleh ditampilkan. Salah satu faktor yang membuat industri ini bisa beroperasi secara legal adalah karena regulasi pemerintah Jepang yang memang memperbolehkan produksi dan distribusi film burik, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah menetapkan standar yang harus dipatuhi oleh semua pelaku industri. Misalnya, ada sensor ketat yang wajib diterapkan pada bagian-bagian tertentu. Sensor ini bertujuan untuk memastikan bahwa konten yang disajikan tidak melanggar norma dan aturan yang berlaku. Nanti kita bahas lebih lanjut di bagian sensor ya. Sensor ini adalah salah satu aspek yang paling penting dalam regulasi industri film burik di Jepang. Selain regulasi, faktor budaya juga berperan penting loh. Budaya Jepang memiliki pandangan yang unik terhadap seksualitas, dan hal ini mempengaruhi bagaimana industri ini berkembang. Di Jepang, ada pandangan yang lebih terbuka terhadap seksualitas. Seksualitas dianggap sebagai bagian alami dari kehidupan manusia, dan tidak selalu dianggap sebagai sesuatu yang harus disembunyikan. Seks dianggap sebagai hal yang natural dan bagian dari kehidupan. Ini berbeda dengan beberapa negara lain yang mungkin memiliki pandangan yang lebih konservatif. Beda banget sama beberapa negara lain yang masih menganggap seks sebagai hal tabu. Di Jepang, ada keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Tapi, bukan berarti Jepang itu bebas sebebas-bebasnya ya. Ada banyak aturan dan norma yang harus dipatuhi oleh semua orang, termasuk dalam industri film burik.
Tetap ada aturan dan norma yang harus dipatuhi. Pemerintah dan masyarakat Jepang sangat serius dalam menegakkan aturan ini untuk menjaga keseimbangan sosial. Intinya, legalisasi industri film burik di Jepang ini merupakan kombinasi kompleks antara regulasi pemerintah, faktor budaya, dan sejarah yang panjang. Semua elemen ini bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan industri ini berkembang dengan cara yang terkontrol dan bertanggung jawab. Siapa di sini yang suka kepo? Kenapa film burik Jepang selalu disensor? Ngaku aja deh. Pasti penasaran kan? Nah, sensor di Jepang ini bukan cuma sekedar nutupin bagian-bagian vital aja loh. Tapi ada aturan yang detail dan spesifik banget tentang bagian mana aja yang boleh ditampilin dan mana yang enggak. Misalnya, alat pertanian, itu wajib hukumnya disensor. Enggak boleh ada sedikit pun. Terus, adegan-adegan yang terlalu vulgar atau eksplisit juga pasti kena sensor. Nah, sensor ini dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pixelating, blurring, sampai mosaiking. Tujuannya sih jelas untuk melindungi privasi para pemain dan mencegah konten-konten yang terlalu vulgar beredar luas di masyarakat. Meskipun banyak yang protes karena sensornya kelewatan, tapi aturan ini tetap harus dipatuhi oleh para pembuat film. Kalau enggak, bisa-bisa kena sanksi berat dari pemerintah loh. Chapter 4 Bisikan Yakuza di Balik Layar. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian yang agak serem nih. Kalian pasti pernah dengar tentang Yakuza, kan? Yap, kelompok kriminal terorganisir di Jepang yang terkenal dengan tato di sekujur tubuh dan aturan yang keras. Nah, ternyata Yakuza ini juga punya kaitan dengan industri film burik di Jepang loh. Jadi di masa lalu Yakuza sering terlibat dalam produksi dan distribusi film burik. Mereka memanfaatkan industri ini untuk mendapatkan keuntungan besar dan mencuci uang hasil kegiatan ilegal mereka. Mengerikan ya. Tapi tenang, sekarang pemerintah Jepang udah gencar memberantas kejahatan terorganisir, termasuk keterlibatan Yakuza dalam industri film burik. Jadi sekarang industri ini udah jauh lebih bersih dan teratur dibandingkan dulu. Meskipun begitu, tetap aja sih ada beberapa pihak yang percaya kalau Yakuza masih bermain di balik layar. Wah, jadi merinding ya. Chapter 5, Gaji Pemain Film Burik, Fakta atau Mitos. Pasti pada penasaran kan, berapa sih gaji pemain film burik di Jepang? Nah, ini dia pertanyaan yang sering ditanya tapi jarang terjawab dengan jelas. Gaji pemain film burik di Jepang itu bervariasi guys. Nggak ada angka pasti yang bisa dipastikan. Banyak faktor yang mempengaruhi dari popularitas, pengalaman, sampai jenis film yang dibintangi. Pemain pemula mungkin aja cuma dibayar sedikit, bahkan ada yang cuma dibayar dengan exposure. Tapi pemain yang udah senior dan punya nama besar bisa aja mendapatkan bayaran fantastis untuk satu film. Ada rumor yang beredar kalau beberapa pemain top bisa meraup keuntungan hingga miliaran rupiah per filmnya. Gokil banget kan? Tapi, ya itu tadi, gaji pemain film burik ini masih jadi misteri yang sulit dipecahkan. Chapter 6 Fakta lainnya, teknologi dan masa depan. Selain fakta-fakta yang udah kita bahas sebelumnya, masih banyak loh hal menarik lainnya tentang industri film burik di Jepang. Salah satunya adalah pengaruh teknologi pada produksi dan distribusi film. Dulu, film burik cuma bisa dinikmati lewat VHS atau DVD bajakan. Tapi sekarang, dengan adanya internet, orang-orang bisa mengakses konten dewasa dengan lebih mudah dan pribadi. Munculnya situs-situs streaming khusus dewasa semakin mempermudah distribusi dan konsumsi film-film ini. Selain itu, teknologi juga berpengaruh pada cara produksi film burik. Kalau dulu, syuting film burik masih menggunakan kamera konvensional, sekarang udah banyak yang pakai kamera digital canggih yang bisa menghasilkan gambar lebih jernih dan berkualitas tinggi. Bahkan, teknologi VR juga udah mulai merambah ke industri ini loh. Bayangin aja, nonton film burik dengan sensasi seolah-olah berada di dalam film itu sendiri. Gimana? Makin penasaran kan dengan masa depan industri film burik di Jepang? Teknologi augmented reality AR juga mulai dilirik sebagai media baru untuk konten dewasa. Dengan AR, pengguna bisa berinteraksi dengan konten secara lebih nyata dan imersif. Selain itu, kecerdasan buatan AI juga mulai digunakan untuk personalisasi konten. AI bisa membantu merekomendasikan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, membuat pengalaman menonton jadi lebih personal. Dengan semua perkembangan ini, masa depan industri film burik di Jepang tampak semakin menarik dan penuh inovasi. Oh
Outro. Kesimpulan. Nah, itulah tadi beberapa fakta unik dan menarik tentang industri film burik di Jepang. Meskipun sering dianggap tabu, ternyata industri ini punya sejarah dan perkembangan yang unik. Ya, dari sejarahnya, regulasi pemerintah, sampai pengaruh teknologi, semua berperan penting dalam membentuk industri ini menjadi seperti sekarang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.